serahkan diri, genapi karyamu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan, bukan di tempat yang lain. Kami datang memuji dan menyembah-Mu. Kami mengucap syukur, kami sebagian kecil dari bangsa ini yang Kau pilih Tuhan. Dari lebih dari 270 juta orang, Engkau pilih kami Tuhan. Kami tahu Tuhan ini sangat berharga Tuhan. Pemilihan kami ini sangat berharga Tuhan. Seandainya Engkau tidak memilih kami tidak bisa bayangkan bagaimana hidup kami Tuhan. Bagaimana kami berjalan menuju kebinasaan Tuhan. Bagaimana kami mengalami masalah-masalah tanpa mengerti jalan keluar. Tetapi kami mengucap syukur Engkau memilih kami. Bukan kami yang memilih Engkau Tuhan. Oleh karena itu kami katakan terima kasih untuk anugerah yang besar Engkau memilih kami. Karena kami tahu di luar sana banyak orang Tuhan yang baik Tuhan. Tetapi mereka tidak selamat karena Engkau tidak pilih mereka. Tetapi kami Tuhan, Engkau sudah pilih kami. Sebab itu kami katakan Engkau sungguh baik, teramat baik buat hidup kami. Dan biarlah kami membalas kebaikan Tuhan itu dengan kami melayani Tuhan. Dengan menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk kami boleh memuliakan Tuhan. Sebentar kami ingin belajar mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan urapi kami semuanya. Baik yang menyampaikan maupun mendengar. Biarlah Tuhan kami mendapati firman itu Tuhan. Menjadi benih di tempat ini Tuhan. Sehingga suatu kali kelak Tuhan jemaat menuai mukjizat Tuhan. Sehingga suatu kali kelak mereka menikmati terobosan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, mukjizat terobosan rohani segala berkat itu dimulai dengan firman Tuhan yang menjadi benih dalam hati kami. Oleh karena itu sebentar benih itu akan ditaburkan dalam nama Yesus Kristus. Kami mengikatkan pikiran kami, perasaan kami kepada pikiran Kristus. Dan kami berdoa Tuhan, bila firman ini mengawali Tuhan, mukjizat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Tolong hamba-Mu supaya dengan tepat menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Tidak menyampaikan apa yang tidak perlu disampaikan. Tetapi boleh Tuhan secara tepat menyampaikan apa yang Roh Kudus mau sampaikan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Yang di ruangan ini maupun yang di Zoom, selamat Natal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal adalah bagian dari Injil. Injil dijelaskan dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Injil itu berbicara tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Jadi kalau ada yang memberitakan Injil hanya 2 bagian saja, itu bukan Injil yang lengkap. Injil yang lengkap itu menyangkut kelahiran Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Oleh karena itu ada sebagian orang yang percaya kepada Yesus, tetapi tidak percaya kepada kematiannya, itu bukan Injil saudara. Karena katanya dia diserupakan. Ada juga yang percaya kepada Yesus tapi tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Itu juga bukan Injil. Oleh karena itu Injil selalu berbicara 3 perkara dalam kehidupan Yesus. Kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Tanpa berita kebangkitan sia-sia kita percaya. Karena kebangkitan Yesus menyatakan kita benar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, tahukah saudara bahwa sejak Yesus lahir, Yesus sedang menunjukkan bahwa dia adalah anak domba yang akan dikorbankan bagi dosa seluruh dunia. Yesus dilahirkan di kawasan Migdal Eder, di kawasan Bethlehem, di mana di sana ada sekumpulan gembala menggembalakan domba-domba. Mereka adalah orang-orang
yang bekerja bagi bait Allah. Domba-domba itu dipelihara di sana. Itu untuk menyuplai kebutuhan korban di bait Allah. Jadi nggak sembarang waktu itu domba, saudara. Domba itu disuplai dari kawasan Migdal Eder itu. Jadi para gembala ini dipekerjakan untuk ngurusin domba untuk jadi korban. Karena waktu itu ada korban yang terus dipersembahkan untuk penghapusan dosa bangsa Israel. Ada korban yang terus dikorbankan di bait Allah. Dan saudara tahukah bahwa Yesus lahir di kawasan itu, di Bethlehem. Dia sedang menggenapi bahwa dia adalah anak domba itu, saudara. Dia tidak lahir di kawasan yang lain. Dia lahir di Migdal Eder itu. Oleh karena itu saya ingin beritahukan bahwa kelahiran Yesus itu adalah bagian dari Injil. Ada banyak orang yang tidak merayakan Natal karena tidak mengerti ini, saudara. Dulu saya juga tidak merasa tidak perlu merayakan Natal karena salah ajar, saudara. Karena diajarkan yang salah. Tapi ketika saya sudah memahami ini, saudara, Injil itu tidak bisa dilepaskan dari kelahiran Yesus. Yesus lahir di Bethlehem. Dia lahir untuk menggenapi apa yang dikatakan Nabi Mika. Bahwa dia adalah Mesias yang lahir di kawasan Menara Domba atau Migdal Eder itu. Dan Yohanes kemudian mengatakan, dialah anak domba Allah itu. Oleh karena itu, Natal adalah bagian dari Injil. Amin. Natal, karena tanpa kelahiran Yesus tidak ada kematiannya. Dan tanpa kematiannya tidak ada kebangkitannya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengurangi berita Injil. Injil hanya kematian dan kebangkitan Yesus. No, Injil dimulai dari kelahiran Yesus sampai kepada kebangkitan Yesus. Amin. Dan hari ini ketika kita merayakan Natal sepanjang minggu ini, kita ingat bahwa dia lahir di Migdal Eder sebagai anak domba menebus dosa saudara dan saya, dosa dunia ini. Kita akan masuk ke tema yang menjadi, saya ubah sedikit judulnya menjadi tumbuh bersama menjadi seperti Yesus. Karena saudaraku tidak bisa anak Tuhan itu bertumbuh sendiri. Dia harus bertumbuh dalam komunitas. Tidak mungkin ada anak Tuhan yang bisa dia seperti Superman, bisa semuanya. Setiap kita adalah bagian dari anggota tubuh yang memiliki karunia-karunia yang berbeda. Ada yang karunianya banyak, ada yang karunia sedikit, no problem. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Ada yang fungsinya seperti tangan, ada yang fungsinya seperti kaki. Kita tidak bisa menyombongkan diri bahwa tangan lebih hebat daripada kaki, bahwa kaki lebih hebat dari telinga. Kita semuanya memiliki fungsi yang berbeda. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin kaki tumbuh sempurna sementara tangan tidak tumbuh. Semuanya harus bertumbuh. Kalau tumbuh tidak sempurna maka dia cacat, saudara. Kan kebayang kakinya besar sebelah gitu ya. Jalannya aja udah susah, saudara. Oleh karena itu Allah ingin kita tumbuh bersama-sama. Tidak ada yang ketinggalan, amin. Di antara jemaat ini tidak ada yang ketinggalan. Semuanya boleh tumbuh. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini bagaimana kita mengalami pertumbuhan bersama. Kita akan mengeksposisi dari kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Jadi kita akan belajar dari kitab Kolose. Bapak Ibu nanti baca masing-masing kitab Kolose ya. Yang pertama, jemaat di Kolose ini jemaat yang dipuji oleh Rasul Paulus ya. Di dalam Kolose 1:4 Paulus memuji jemaat ini. Bahwa jemaat ini punya iman yang luar biasa dan bukan hanya iman, imannya dibuktikan kasih kepada orang kudus. Ya, kasih kepada orang kudus. Dia menyatakan kasihnya. Saya tidak tahu apakah ini sama dengan jemaat di Tesalonika yang memberikan bantuan kepada jemaat yang di Yerusalem sedang kelaparan. Dalam kemiskinan mereka membantu dan jemaat di Kolose dipuji karena kasihnya kepada orang kudus. Yang berikutnya, karena jemaat ini punya pengharapan. Pengharapan ini didasarkan kepada Injil. Injil yang tadi saya sampaikan. Injil yang menyangkut kelahiran, kebangkitan dan kematian Yesus dan kebangkitannya.
Jadi ini jemaat yang salah satu jemaat yang dipuji. Karena kalau di Korintus dimarahin sama Rasul Paulus ya. Jadi kalau baca surat Korintus sebenarnya itu surat Paulus menegur jemaat di Korintus. Kalau baca di Galatia, Paulus sedang menegur jemaat di Galatia karena jemaat ini mulai mencampur adukan Injil dengan Taurat. Tetapi jemaat di Kolose dipuji oleh Rasul Paulus. Jemaat yang imannya luar biasa, jemaat yang menyatakan imannya dalam bentuk kasih kepada jemaat yang lain, dan jemaat ini memiliki pengharapan karena Injil. Jadi jemaat yang luar biasa. Jemaat ini dirintis oleh Rasul Paulus. Dan Paulus perlu menulis surat. Kenapa Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose? Berikutnya kita lihat. Ya. Ini jemaat ini sedang mengalami tantangan. Nanti kalau Bapak Ibu baca di Kolose 2 ada 3 tantangan. 2 atau 3 lah. Boleh Bapak Ibu sebut 2, boleh 3. Yang pertama, waktu itu sedang filsafat Yunani itu sedang booming. Ya. Jadi banyak pengajaran-pengajaran filsafat berbicara tentang kealahan, berbicara tentang keilahian, berbicara tentang bagaimana kita mengalami kehidupan yang cemerlang. Tapi itu filsafat dunia. Gitu ya. Itu filsafat dunia. Jadi gereja waktu itu sedang mengalami tantangan di mana budaya sekitarnya penuh dengan filsafat. Dan ada orang-orang tertentu dalam gereja yang membawa pengajaran dunia itu masuk dan mulai mengajarkan kepada jemaat di Kolose. Terutama dia berbicara tentang Allah yang lain. Berbicara tentang Yesus itu tidak seperti yang dimaksudkan oleh Injil. Yesus ditempatkan seperti dewa-dewa mereka. Dan itu masuk ke dalam jemaat di Kolose. Kemudian Injil yang lain, ada campuran. Karena kalau baca di kitab Kolose, kemudian jemaat diingatkan untuk tidak dipusingkan dengan masalah hari-hari raya, makanan yang boleh, tidak boleh. Itu berbicara tentang ajaran Yahudi waktu itu. Jadi gereja sedang mengalami tantangan iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus akhirnya menulis surat kepada jemaat ini untuk menolong jemaat ini boleh bertumbuh sekalipun tantangan iman begitu luar biasa. Tantangan imannya bukan penganiayaan. Tidak seperti jemaat yang lain sedang dianiaya. Tidak dicatat mereka sedang mengalami aniaya. Tetapi tantangan ini yang sedang dihadapi oleh gereja pada waktu itu. Mungkin tantangan itu juga sedang terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengalami tantangan atau serangan iman yang luar biasa melalui media sosial. Kalau Bapak Ibu punya Android, punya TikTok, itu begitu banyak pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan orang percaya. Bahkan hari-hari ini mungkin Bapak Ibu mungkin mengenal Kristen progresif, kemudian mengenal oneness. Ya. Mungkin sebagian nggak tahu juga. Oneness ini bicara bahwa Bapa itu sama dengan Yesus, Roh Kudus itu sama dengan Yesus. Oleh karena itu kalau doa orang-orang oneness ini selalu dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Itu sejak zaman baheula, zaman abad-abad gereja di awal abad 3, abad 4 sudah muncul ajaran itu. Yang tidak mengakui Tritunggal gitu. Dan hari ini kita tidak sadar mungkin ada juga di antara kita yang mempercayai itu. Kelihatan kalau berdoa gitu, karena kurang paham gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga sedang mengalami tantangan seperti jemaat di Kolose. Kadang-kadang kita tergoda juga untuk menambahkan kebaikan kita kepada Injil, kepada kasih karunia. Kita berpikir bahwa tidak cukup kasih karunia Tuhan, perlu usaha kita supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Kan sering kita berupaya gitu. Bapak Ibu, kadang-kadang saya agak bingung gitu ketika lihat orang berdoa gitu.
seolah-olah dia lebih rindu jiwa-jiwa diselamatkan daripada Roh Kudus. Kan banyak yang seperti itu ya. Padahal saya ingin beritahu bahwa Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja dari dulu sampai sekarang di antara orang berdosa. Dia terus bekerja untuk menginsapkan mereka akan dosa. Kita nggak bisa nginsapin orang akan dosa, saudara. Yang kita bisa tawarkan adalah kabar baik. Kita perlu bekerja dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang menginsapkan mereka akan dosa, maka kita diberi anugerah untuk membawa kabar baik buat mereka. Saya sangat terkesan dengan kisah sida-sida Ethiopia. Sampai hari ini begitu berkesan. Filipus disuruh ketemu sida-sida Ethiopia. Sida-sida Ethiopia ini seorang bendahara atau menteri keuangan Ethiopia. Dia pulang dari beribadah dari Yerusalem. Filipus tiba-tiba disuruh Tuhan ketemu sida-sida Ethiopia. Sida-sida Ethiopia lagi baca kitab Yesaya. Roh Kudus suruh deketin dia. Filipus dengerin dia. Terus dia tanya, Bapak mengerti nggak apa yang dibaca? Bagaimana saya ngerti kalau ada yang nggak jelasin? Nggak ada yang jelasin. Akhirnya dia beritakan Injil itu kepada sida-sida Ethiopia. Dan sida-sida Ethiopia itu kemudian minta dirinya dibaptis. Dan sesudah itu mujizat terjadi, Filipus hilang. Tiba-tiba dia ada di jalan menuju Gaza. Saudara lihat, Roh Kudus terus bekerja di seluruh dunia untuk mempertobatkan orang. Tapi butuh saudara dan saya membawa kabar baik. Nah, seringkali kita kadang-kadang berdoa melampaui gitu ya. Melampaui seolah-olah kita lebih rindu daripada Tuhan gitu ya. Nah, itu contoh ya bahwa ini contoh pengajaran yang kita tidak sadari merasuk dalam hidup kita, merasa bahwa dengan kita berdoa sedemikian rupa maka orang-orang akan bertobat. Tidak, bagian saudara dengar Roh Kudus pergi beritakan Injil. Dan saudara, apa dampaknya ketika kita mengikuti arahan Roh Kudus? Ethiopia itu menjadi negara Kristen, saudara. Kerajaan Kristen waktu itu. Oleh karena itu, satu jiwa saja yang kau beritakan Injil. Mungkin satu bangsa bertobat, saudara. Amin. Mungkin satu desa bertobat. Mungkin satu kota bertobat. Tapi saya ingin beritahukan, ketika kita mendengar Roh Kudus menuntun kita, maka kita akan bertemu orang-orang seperti sida-sida Ethiopia. Dengan istri saya berdoa, Tuhan, ketemukan kami dengan orang-orang yang Roh Kudus sudah jamah hidupnya. Seperti Cornelius, seperti sida-sida Ethiopia. Cornelius akhirnya sekeluarga bertobat dan seisi rumah. Ethiopia menjadi kerajaan Kristen. Karena ada orang yang mendengar Roh Kudus berbicara. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, tantangan yang sedang kita hadapi, kita perlu belajar apa sih yang sekarang menghalangi kami bertumbuh dalam Kristus. Nah, mungkin hal-hal ini juga terjadi dalam hidup kita. Nanti kita akan, kita minta Roh Kudus beritahu apa sih yang membuat kami menjadi tantangan buat kami, yang kadang-kadang kan yang mengerikan itu orang mengalami tantangan tapi tidak sadar bahwa dia sedang mengalami tantangan. Orang sedang mengalami aniaya tapi tidak sadar dia sedang dianiaya. Kalau sadar kan lari gitu ya. Kan aniaya itu lewat HP ini kan banyak sekali aniaya ya. Yang kita tidak sadari kita terima masuk dalam hidup kita. Berikut kita lihat. Nah, menurut kitab Kolose 1:10, ada 3 hal ciri orang bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Ya. Yang pertama, hidup kita layak dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Kita layak dan berkenan dalam segala hal. Bukan hanya di pelayanan aja kita kelihatan layak, tapi di luar kita melakukan hal-hal yang buruk. Alkitab katakan dalam segala hal. Kita menjadi memiliki kehidupan yang layak dan berkenan kepadanya. Layak dan berkenan, saudara. Artinya
kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Dalam segala hal, ini harus jadi catatan. Karena ada orang hanya di bagian hidup, sebagian hidupnya saja berkenan dan layak. Tapi di bagian lain, kalau soal kerja, Tuhan saya yang atur gitu ya. Kalau soal kehidupan pelayanan, saya pantas dan layak. Tapi kalau soal kerja, saya yang ngatur. Jadi dia mulai kompromi, dia mulai licik-licik sedikit gitu ya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa untuk pelayanan saya harus hidup layak dan berkenan. Yang kedua, memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Karena Alkitab katakan bahwa dia menyediakan pekerjaan baik buat kita. Dan kita harus mengerjakannya. Dan dikatakan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Saudara, tidak semua pekerjaan baik buat saudara. Tapi yang disiapkan Allah buat saudara yang harus saudara kerjakan. Beda-beda, ada yang dikasih pekerjaan baik 1, 2, 3, saudara mungkin dikasih 1, ya jangan iri dengan kalau yang lain dapat pekerjaan baik kok dia lebih dipakai Tuhan sih. Setiap kita punya fungsi yang berbeda-beda, tapi Tuhan kasih namanya pekerjaan baik. Dan jangan ngarang, saudara, menurut maunya saudara, tapi menurut maunya Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan pekerjaan baik apa tahun 2025 nanti yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan pekerjaan baik itu Tuhan? Minta Tuhan mulai bicara, menuntun kita. Bukan melakukan pekerjaan baik seperti yang lain, tapi pekerjaan baik yang secara khusus Tuhan berikan dan sediakan bagimu. Yang ketiga, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini penting sekali. Karena tanpa ini maka kita akan sulit bertumbuh menuju keserupaan dengan Yesus. Karena kalau kita salah mengenal Allah, maka kita tidak memperoleh, saudara, apa yang seharusnya kita peroleh dari Tuhan. Karena kita sangka Allah yang kita sembah, padahal bukan Allah yang kita sembah. Oleh karena itu, sangat mungkin kita tidak bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jemaat di Kolose mengalami tantangan ini. Saudara. Jadi pengetahuan mereka tentang Allah digeser oleh filsafat-filsafat dunia, campur dengan filsafat dunia, sehingga mereka melihat Allah dengan cara yang salah. Dan kalau mereka melihat Allah dengan cara yang salah, maka iman yang dibangun juga adalah iman yang keropos. Mereka tidak mungkin bisa bertumbuh. Oleh karena itu penting mengetahui Allah dengan benar. Oleh karena itu kita harus sungguh-sungguh belajar supaya kita tidak keliru. Karena ada banyak yang salah paham tentang Tuhan. Kan banyak sekali orang Kristen yang tidak paham Allahnya yang benar itu seperti apa, sehingga hidup mereka menggambarkan kehidupan yang memang tidak mengenal Allah dengan benar. Contoh sederhana. Kita berpikir bahwa Allah masih menghukum kita. Kan itu kita memahami Allah yang salah. Roma 8 ayat 1, karena tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang ada dalam Kristus. Tapi kemudian kita, gara-gara saya tidak seteduh, ban saya kempes, Tuhan sedang mengajar saya. Itu cara pandang tentang Allah yang salah. Dan banyak orang Kristen yang masih salah cara memandang Allah. Allah sering difungsikan salah gitu ya. Kadang Allah jadi satpam gitu ya. Tuhan jagai rumah saya Tuhan gitu. Aduh. Kan kadang-kadang Allah dijadikan satpam, kadang-kadang Allah dijadikan apa lagi? Pembantu. Kita tidak menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidup kita. Doa-doa kita itu menggambarkan kita tidak mengenal Allah dengan benar. Kenapa sih saya Tuhan susah terus? Kenapa saya enggak maju-maju? Kan saya sudah baik Tuhan, saya sudah melayani Tuhan.
Karena tidak mengenal Allah dengan benar. Oleh karena itu, ketika kita salah mengenal Allah, maka kita akan keliru, saudara, menjalani hidup kita. Saya rindu jemaat di tempat ini 2025, kita memandang Allah dengan benar, saudara. Dan kita ikut tuntunannya. Jangan tempatkan Allah sebagai pelengkap hidup kita, tapi yang terutama di hati kita. Amin. Jangan jadikan dia satpam. Jangan jadikan dia dokter. Jadikan dia Tuhan, benar-benar Tuhan. Amin. Dia yang terutama dalam hidup kita. Next. Kita lihat. Untuk bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus, ada 4 poin yang saya mau sampaikan. Tapi yang 1, 2, 3 ini saya cepat saja. Karena tema kita sebenarnya di poin yang keempat. Tetapi saya perlu sampaikan karena tidak mungkin saya menyampaikan poin 4 kalau saudara tidak paham 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3 mengalami Tuhan, miliki pikiran Kristus, perubahan hidup, itu bicara pribadi kita. Setiap orang harus mengalami ini. Nah, orang-orang yang sudah menjalani hidup 1, 2, 3 ini, baru nanti Paulus ajarkan bagaimana hidup bersama. Ya. Bagaimana tumbuh bersama. Oleh karena itu diawali dari tumbuh secara pribadi. Ini urutannya seperti itu yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Next, kita lihat ya satu-satu. Nanti materinya boleh dibagi kalau ini ya. Next. Nah, yang pertama. Yang pertama itu kita harus punya pengalaman dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ini yang pertama yang harus dimiliki setiap kita, yaitu kita harus mencari perkara yang di atas. Kalau namanya mencari, yang dimaksud di sini adalah mencari sampai dapat. Bukan hanya mencari kalau nggak ketemu berhenti. Ini sama seperti seorang perempuan yang kehilangan dirham, dia cari sampai ketemu. Ini sama seperti seorang gembala yang kehilangan domba, dia cari sampai ketemu. Jadi Tuhan mau setiap orang Kristen itu mencari perkara yang di atas. Kalau mencari itu melibatkan seluruh panca indera. Benar ya? Kalau mencari itu bukan tangannya aja yang jalan-jalan atau kakinya. Mencari itu pikiran, mata, telinga, mulut, segenap hidup kita. Kan kalau kita nyari, saudara, pasti mikir ya. Misalnya saya naruh HP di mana gitu kan mikir. Tadi terakhir saya di mana ya saya taruh gitu. Mikir, oh tadi kayaknya dekat lemari. Ya, kita jalan kan. Setelah pikiran kita jalan. Kadang-kadang mulut kita, HP lihat gak gitu. Itu juga mencari. Sambil mata kita lihat-lihat. Terus kadang-kadang tolong teleponin, dengar kita. Oh di situ. Saudara lihat, yang namanya mencari itu segenap kehidupan kita. Nah ini yang Tuhan mau kita mengalami pengalaman rohani, saudara. Pengalaman rohani ini yang harus kita alami dalam hidup kita. Kita harus cari pengalaman rohani. Ini bicara urapan di sini, ini bicara bahasa roh di sini, ini bicara mujizat di sini, ini bicara kesembuhan di sini, saudara. Ini GKKD banget gitu. Kenapa? Karena ini hal-hal yang karunia-karunia ini di sini kita bicara tentang kesembuhan, manifestasi kita di sini. Itu perlu karena ada gereja-gereja yang tidak mencari perkara ini, saudara. Ini gereja-gereja karismatik ini nomor 1 kuat. Pengalaman rohani, gereja-gereja Pentekosta kuat pengalaman rohani, kita perlu. Dan Paulus memang katakan kamu harus cari. Kalau dalam bahasa aslinya kamu seharusnya dari dulu terus mencari gitu ya. Jadi ini sesuatu yang harus dikerjakan orang Kristen, termasuk kita untuk mengalami pengalaman rohani. Karena sebagian orang gak percaya pengalaman rohani, saudara. Tapi kita diajarkan oleh Rasul Paulus untuk mencari pengalaman rohani terus menerus. Ya. Yang kedua,
Tapi tidak cukup pengalaman rohani. Saya ingin beritahukan, nggak cukup pengalaman rohani. Yang kedua, kita harus membangun pola pikir Kristus. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini pikirkan tuh berkaitan hanya satu bagian kan. Itu bicara pengetahuan, bicara jiwa kita. Kalau tadi carilah, itu bicara segenap pribadi kita. Tapi ketika bicara pikirkanlah, artinya Tuhan mau kita membangun pola pikir, belajar Alkitab sungguh-sungguh sampai pikiran yang ada di Alkitab itu menjadi pikiran kita. Ini hal yang menurut saya sangat penting, lebih penting dari yang nomor satu tadi, pengalaman rohani. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena contoh jelas bangsa Israel itu mengalami mukjizat keluar dari tanah Mesir. Dia lihat mukjizat, dia begitu lihat mukjizat begitu banyak saudara. Tetapi tanpa mereka diubah pola pikirnya yang benar tentang Allah, mereka akhirnya menolak Allah. Ketika Musa pergi naik bertemu dengan Tuhan, dan gak turun-turun ditunggu sudah berapa hari. Saudara. Mereka buat anak lembu emas untuk disembah. Kenapa? Karena pola pikir mereka belum dibangun. Oleh karena itu, ini perkara yang sangat penting buat gereja pada akhir zaman ini. Kenapa? Karena peperangan itu terjadi dalam pikiran. Kita dibombardir dengan begitu banyak informasi yang menyesatkan. Sama seperti jemaat di Kolose. Jemaat di Kolose hanya melalui orang-orang sudah terbatas. Tapi kita melalui handphone, kita sekarang dibombardir dengan pengajaran-pengajaran yang membuat kita tidak mengenal Allah dengan benar. Oleh karena itu, ini perkara yang sangat penting supaya kita bertumbuh dengan sehat dalam pengenalan akan Tuhan. Karena kalau ini tidak kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka sekalipun engkau mengalami mukjizat berkali-kali, itu tidak menahan engkau untuk meninggalkan Tuhan pada satu waktu, seperti bangsa Israel. Oleh karena itu, mari bersama-sama mencintai Alkitab kita, amin. Taruh Alkitab itu sebagai otoritas, karena Alkitab itu berisi firman Allah, semuanya firman Allah. Dan saudara tahu, tidak ada mujizat kalau tidak ada benih. Pada mulanya katanya, benar gak? Pada mulanya adalah firman. Oleh karena itu, inilah yang mengawali mujizat. Kalau saudara ingin melihat terobosan dalam hidupmu, harus engkau dapati firman itu menjadi benih dan kemudian bertumbuh dalam hidupmu dan engkau akan menuai mukjizat. Amin. Next, yang ketiga, perubahan hidup. Kalau tadi kan pengalaman rohani, bangun pola pikir Kristus. Yang ketiga, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk berubah. Dulu saya pikir saya bisa berubah kalau ikut doa gitu, terus ngalamin Tuhan, habis itu berubah gitu. Atau di hadirat Tuhan, kan ada lagu jadi hadirat Tuhan berubah gitu. Tapi Paulus bilang enggak. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi, yaitu percabulan dan lain-lain. Matikanlah. Saudara tahu kenapa orang membunuh? Kenapa orang mematikan orang lain? Karena benci. Benar ya? Tidak mungkin orang kalau tidak benci membunuh orang. Oleh karena itu ketika Paulus bilang matikanlah, sebenarnya dengan kata lain kamu harus benci dosa. Karena kalau kamu nggak benci dosa, nggak mungkin kamu mematikan. Kamu harus benci percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Kenapa? Kalau nggak benci, kamu nggak mungkin mematikannya. Oleh karena itu, memang dimulai dari pola pikir yang benar tadi, kemudian akhirnya kita mulai benci dosa. Dan akibat benci dosa kita mulai mendisiplinkan diri. Mendisiplinkan mata kita untuk tidak melihat yang tidak perlu dilihat. Untuk tidak mendengar apa yang tidak perlu didengar. Untuk tidak pergi ke tempat yang harusnya kita tidak pergi. Oleh karena itu, kalau kita mau bertumbuh bersama secara pribadi, maka kita harus berubah. Next.
Kemudian dilanjutkan lagi. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah. Jadi saudara lihat, untuk saudara punya belas kasihan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, maka itu pilihan. Karena dikatakan kenakanlah. Artinya seperti saudara pakai baju, milih gitu. Milih mana yang mau saudara pilih. Saudara harus pilih mengenakan belas kasihan, kerendahan hati, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Amin. Jadi memang ini per pribadi gitu. Setiap pribadi kita harus mulai mendisiplinkan diri kita untuk kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Next, baru kita bahas yang tumbuh bersama. Tapi saya akan bahas hal-hal praktis ya. Yang pertama bicara tentang kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ini kita baca dari kitab Kolose 3:13 ya. Nah, dalam hidup bersama katanya yang harus dimiliki ya, yang harus dimiliki kamu seorang terhadap yang lain. Berarti ini dalam kehidupan bersama jemaat, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, maka yang harus dimiliki pertama adalah sabar. Saudara. Kalau saudara tidak sanggup sabar, ada jalan keluar yang kedua, ampuni. Ya, jadi yang pertama itu sabar. Kalau saudara sabar, saudara tidak perlu mengampuni. Tapi kalau saudara gak sabar, maka saudara butuh yang pengampunan. Gitu. Sabar itu salah satu artinya adalah, kalau dalam 1 Korintus pasal 13, itu dalam bahasa Inggris long suffering. Long suffering itu bersedia menderita. Bersedia menderita jangka panjang. Itu artinya sabar. Dan itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan bersama-sama. Dalam sebuah jemaat, dalam rumah tangga, dalam komunitas, maka perlu kesabaran. Sabar itu saudara rela menderita oleh karena dirimu atau oleh karena orang lain. Misalnya temanmu janji-janji terus, tapi dia tidak pernah menepati janji. Kalau engkau sabar, engkau akan mengelus dada. Tapi kalau engkau nggak sabar, engkau mulai keluar kata-kata yang nggak pantas. Sabar itu kita rela menderita demi orang itu, saudara. Mengalami kerugian. Itu artinya sabar. Sabar itu nggak ngitung, saudara. Ini kamu sudah buat 7 kali buat aku. Sabar itu ada batasnya. Itu pengajaran filsafat dunia. Sabar itu ada batasnya. Sabarnya Tuhan ada batasnya? Nggak ada batasnya. So, kalau sabarnya Tuhan nggak ada batasnya, kita hilang semua. Saudara. Benar nggak? Tapi karena sabarnya Tuhan itu nggak ada batasnya, kita juga harus sabar tanpa batas. Amin. Sabar itu kita rela menderita demi orang yang berbuat sesuatu kepada kita. Dia janji mau bayar, nggak bayar-bayar gitu. Dan kalau saudara nggak bisa sabar, saudara masih punya senjata yang kedua, ampuni saudara. Kalau saudara nggak sabar kan, yang ada berikutnya Tuhan ajarkan kita untuk mengampuni. Saudara, bukti kasih yang paling utama dari Tuhan adalah pengampunan. Karena kasihnya kita diampuni. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita juga harus punya kemampuan mengampuni seperti Tuhan. Gitu ya. Karena kita punya kasih Tuhan, maka kita punya kemampuan mengampuni. Mengampuni mirip dengan sabar, saudara. Mengampuni artinya kita rela rugi untuk dia. Saya ampuni kamu, berarti kita sudah terluka. Iya kan? Kita sudah terluka, kemudian kita melepaskan pengampunan, kita sudah rugi.
Karena pengampunan itu seperti kita membebaskan orang dari hutang. Saudara. Kalau kita bebaskan orang dari hutang berarti kita rugi kan, uang kita nggak kembali. Saya ampuni kamu berarti kita sudah membebaskan dia. Dan kita merelakan kita kehilangan. Oleh karena itu sabar dan pengampunan itu kunci yang penting untuk kita bertumbuh bersama. Karena Alkitab katakan kita ini besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita dibentuk lewat persoalan dengan saudara seiman. Sehingga kita menjadi tajam. Oleh karena itu kalau kita nggak punya kesabaran dan kita pun nggak punya hati yang mengampuni, saudara tidak akan pernah terbentuk, saudara. Tidak akan berjalan menuju keserupaan dengan Kristus. Kenapa? Karena saudara menolak terus untuk ditajamkan. Kan besi menajamkan besi katanya. Manusia menajamkan sesamanya. Oleh karena itu supaya saudara bisa ditajamkan oleh sesama, entah itu oleh pemimpin, oleh sesama teman PA, oleh istri, oleh suami, maka kita harus punya kesabaran dan kerelaan untuk mengampuni. Next. Yang berikut, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Kita dipanggil menjadi satu tubuh. Tadi kita bicara bahwa kita punya fungsi yang berbeda-beda. Dan kita bertumbuh harusnya bersama-sama. Karena tidak mungkin hanya kaki saja yang bertumbuh atau kepalanya besar. Kita harus bertumbuh bersama-sama dan salah satu yang penting dalam kehidupan bersama adalah kita dipimpin oleh damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Artinya memerintah itu kita diarahkan dengan damai sejahtera itu. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara tidak memiliki damai sejahtera, maka ketika saudara kumpul, saudara bukan membawa damai sejahtera, ketakutan, kekacauan. Seharusnya kehadiran kita dalam sebuah komunitas itu membawa damai sejahtera. Jadi kalau saudara hadir tenang orang gitu. Bukan kalau saudara hadir kemudian orang pegang dompet. Bukan copet, bukan. Ya. Jadi jangan sampai kehadiran kita itu membuat orang tidak nyaman. Oh dia mah pedes terus ngomongnya katanya. Ternyata sukanya cabai gitu, jadi pedes terus ngomongnya. Ya, jadi ini yang kedua yang diajarkan. Bukan hanya kita sabar, kemudian bukan hanya kita suka mengampuni, tapi kita juga menjadi pembawa damai. Ya, jadi jangan sampai kalau kita berkunjung ke rumah orang, tadinya suami istri itu akur jadi tidak akur, saudara. Karena saudara mulai gosip gitu ya, tidak membawa damai. Sudah cerita, wih tahu nggak? Saya lihat suami kamu kemarin bonceng si Anu gitu. Iya dia driver Gojek pasti bonceng terus. Cuman karena kan dia gak gosip gitu ya. Jangan sampai kita seperti itu ya. Next. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita diikat bukan karena suku, saudara ya. Ini bukan punguan orang Batak ya. Ini diikat karena satu suku. Ini kasihnya itu kasih yang terbatas, saudara. Kita bukan diikat oleh kesukuan, tapi oleh kasih gitu ya. Bukan diikat oleh kedaerahan ya, tapi oleh kasih. Kasihlah yang di atas semuanya itu katanya. Artinya tadi kita bicara sabar, bicara pengampunan, bicara damai sejahtera. Itu saudara dasarnya itu kasih. Dasarnya itu kasih. Karena kasih itu mempersatukan dan menyempurnakan. Bahkan kasih itu menutupi banyak dosa. Kasih menutupi banyak kesalahan. Jadi kalau kita dalam kehidupan bersama, maka kasih itu yang mengikat kita.
Kita nggak mungkin sempurna, tapi kasih itu menyempurnakan kita. Nggak ada di antara seorang pun kita yang sempurna gitu. Pasti punya kelemahan, tapi kasih yang menutup kelemahan itu. Kita bisa menerima satu dan yang lain karena ada kasih. Kalau tanpa kasih mungkin nggak bisa terima orang itu. Next. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dalam kehidupan bersama ini yang dimaksud tadi menajamkan sesamanya itu ini. Dasarnya tadi sabar, kita mengampuni, damai sejahtera. Nah, ini yang proses mengajar menegur ini yang sulit gitu ya. Karena nggak semua orang suka ditegur gitu. Kecuali orang itu memiliki kesabaran yang luar biasa gitu. Oleh karena itu di awal tadi saya jelaskan kesabaran, pengampunan, damai. Sehingga ketika langkah berikut yang diajarkan mengajar menegur, kita bisa melakukannya. Bayangkan saudara, sehingga kamu dengan segala hikmat. Jadi mengajar dan menegur orang itu perlu hikmat. Gitu. Enggak sembarangan kita mengajar dan menegur. Seorang pembimbing mungkin mudah mengajar dan menegur. Tapi kalau sama-sama, kadang-kadang kita sulit. Apalagi sama pendeta gitu, susah ngomongnya. Dia kan udah tahu semua gitu ya. Jadi apalagi, kalau menegur yang lebih atas lagi, lebih sulit gitu ya. Mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Tapi ini harus kita kerjakan ya. Kalau ada temanmu yang keliru, minta hikmat Tuhan. Karena katanya dengan segala hikmat. Jangan dengan emosi. Saudara. Kalau dengan emosi tidak mendatangkan perubahan. Saudara datang misalnya saudara dengar saudaramu membuat sesuatu yang gak baik gitu. Langsung saudara datang negur dia, kamu di gimana sih? Kamu doanya aja luar biasa, kok kamu masih buat gini-gini gitu. Itu tidak dengan segala hikmat. Kalau dengan segala hikmat tuh, dia akan cari jalan supaya obrolannya itu tidak menimbulkan sakit hati. Kalau ngajar agak lebih mudah, tapi negur ini lebih sulit. Walaupun ada juga orang yang gak suka diajar, saudara. Oleh karena itu, maka kita perlu minta Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa menolong orang ini mengalami perubahan dalam hidup. Kalau saudara berani menegur, saudara juga harus siap ditegur. Amin. Jangan cuma sukanya negur, pas ditegur langsung nggak mau datang ibadah lagi. Ya, karena ini saling apa yang kita lakukan ini dalam komunitas. Dalam komunitas untuk bertumbuh bersama dalam Kristus. Oleh itu kita harus saling. Kalau saudara bersedia menegur, saudara juga harus siap ditegur. Satu kali saya punya pengalaman, saya ditegur abis-abisan sama staf saya gitu ya. Sampai saya mangkel banget gitu. Dia resmi lewat email. Pak Saul sudah melanggar kode etik, Pak Saul sudah melanggar budaya kerja perusahaan, bla bla bla, pasal ini. Saya agak kaget gitu ya. Ini Vivi di bawah saya ini, dia lulusan dari kampus yang populer lah, dari ITB gitu ya. Vivi di bawah saya satu orang, ibu-ibu gitu. Saya agak kaget, kenapa? Karena saya jarang marahin anak buah gitu ya. Jarang juga ngomong keras gitu ya. Tapi tiba-tiba diserang secara brutal gitu ya. Karena ngomongnya udah bisa bayangkan, saudara, ini tertulis email gitu resmi gitu. Email perusahaan, saya sudah melanggar bla bla bla. Akhirnya sudahlah. Saya panggil dia, saya tegur dia. Tapi saya berdoa Tuhan beri aku hikmat. Supaya teguranku itu mendatangkan kebaikan. Saya sampaikan, ibu masalahnya begini-begini. Ibu tuh begini, saya tadinya gak mau negur dia gitu. Ibu, kalau ibu gak berubah,
anak buah ibu resign semua gitu kalau saya pensiun gitu. Jadi karena orang takut sama dia. Jadi rupanya anak buahnya itu semua takut sama dia. Dan kalau saya pensiun, berarti nggak ada yang nolongin gitu. Akhirnya mereka bikin, ya udah kami resign semua. Gitu. Dan akibatnya direksi tahu gitu. Bahwa ini kejadian ini bahaya gitu. Nanti kalau Pak Sul pensiun, bubar dong departemennya katanya. Orangnya minta berhenti semua. Dan bersyukur, sudah lihat dengan segala hikmat akhirnya saya sampaikan. Awalnya dia marah, dia langsung merah mukanya, dia berdiri, dia pergi, dan sampaikan, saya akan naik ke atas. Gitu ya. Tapi saya bersyukur, setelah kejadian itu dia berubah gitu ya. Dia mulai sering datang ke ruangan saya, tanya, dia mulai minta arahan. Dia yang merasa tadinya mungkin lebih dari saya gitu ya. Dia mulai tanya, mulai akhirnya saya bimbing gitu. Nah, akhirnya saya tanya ke anak buahnya, gimana si ibu itu udah berubah? Waduh Pak Saul, sangat berubah, sekarang baik banget. Bahkan ada teman-teman yang iri gitu, kenapa si ibu ini berubah, si bapak yang lain yang sama dengan dia gak berubah katanya. Jadi enak, saudara bisa bayangkan, akhirnya perubahan yang baik terjadi gitu. Dan itu juga yang, ini contoh gitu bahwa dalam hal mengajar dan menegur kita sangat butuh hikmat. Karena kalau kita salah tegur, orang itu bisa sakit hati. Dan kalau sakit hati, kemudian dia nggak bisa mengampuni, akhirnya mulai menjauh dari komunitas. Oleh karena itu mari belajar menegur dengan hikmat. Next. Kalau kita ringkas apa yang kita sudah dengar tadi, yang pertama supaya kita mengalami pertumbuhan. Yang pertama itu belajar terus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Saat teduh kita, doa korporat kita, Tuhan saya ingin mengalami Engkau di sana. Saya ingin mengalami hadirat Tuhan yang termanifestasi. Saya ingin mengalami Tuhan, orang yang bicara dengan saya menyadari Kristus hadir. Saudara, saya sangat terkesan dengan kisah tiang awan tiang api. Karena bangsa Israel begitu ditakuti waktu itu. Karena bangsa sekitarnya melihat ada tiang awan kalau siang, tiang api kalau malam. Dan itu jaraknya kilometer-kilometer. Bangsa-bangsa itu ketakutan. Ada 1,2 juta orang yang berjalan di padang gurun. Dan kalau malam hari ada tiang api. Dan mereka tahu itu Tuhan. Karena tidak mungkin ada yang seperti itu. Dan kalau lihat siang-siang, orang Israel tidak kepanasan. Karena ada tiang awan yang menutupi. Sehingga mereka berjalan seperti di Lembang teduh, saudara. Enggak seperti di Jakarta panas, saudara. Teduh, saudara. Karena ada tiang api. Dan sepatu mereka enggak rusak-rusak, saudara. Baju mereka enggak lusuh-lusuh. Karena ada penyertaan Tuhan. Kita minta yang pertama, Tuhan saya ingin mengalami penyertaan Tuhan yang nampak oleh saya dan oleh orang di sekitar saya. Amin. Kalau kita doain orang sakit, orang sembuh. Kalau kita melepaskan orang yang terikat, mereka terlepas. Itu pengalaman yang harus kita terus cari, dapatkan. Tuhan, saya ingin orang lihat penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Seperti orang-orang sekitar Israel melihat tiang awan, tiang api. Yusuf, saudara, disertai Tuhan dan Potifar lihat penyertaan Yusuf. Oleh itu penyertaan Tuhan itu bisa dilihat, dirasakan oleh orang-orang sekitarmu. Ini yang kita rindu kembali terjadi dalam gerejanya. Bukan hanya di dalam gereja orang gemetar, tetapi ketika kita pergi kemanapun juga, biar orang-orang melihat tiang awan, tiang api melalui Roh Kudus yang di dalam kita. Ini yang pertama yang kita harus kejar. Kita ngalami penyertaan Tuhan dalam kita dan melalui kita. Orang-orang yang ketemu dengan kita, mereka melihat ada Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu Roma pasal 8 katakan dengan seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah
dinyatakan. Saya rindu kita semua memiliki hati yang sama. Tuhan, saya ingin kota ini melihat kembali tiang awan, tiang api yang menyertai gerejamu, menyertai kami semuanya. Yang kedua, belajar Alkitab dengan benar. Kita harus meluangkan waktu belajar sungguh-sungguh Alkitab. Karena itu adalah firman Allah. Alkitab katakan kamu harus mencarinya seperti harta terpendam. Mengejarnya seperti mengejar perak. Artinya apa? Kita harus investasi waktu, uang kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kekayaan yang luar biasa Alkitab itu saudara. Kekayaan yang luar biasa. Diibaratkan emas dan perak. Diibaratkan kekayaan. Malah pemazmur Daud katakan, dia lebih berharga dari emas dan perak dan permata sekalipun. Oleh karena itu kita harus investasikan waktu kita. Sama seperti kita mencari pengalaman rohani, mencari kehadiran Tuhan yang termanifestasi. Kita juga harus sungguh-sungguh belajar, memberikan waktu belajar Alkitab dengan baik. Saudara. Jadi jangan suka makanan GoFood terus gitu ya. Harus belajar masak, saudara. Karena baca Alkitab itu seperti memasak, saudara. Kan kalau dengerin khotbah ini, saudara kayak lagi ke restoran. Lagi makan sesuatu yang sudah saya olah bersama Roh Kudus tentunya diolah jadi makanan rohani, saudara. Tapi kalau saudara ngandelin hari Minggu doang, maka saudara akan susah bertumbuh. Saudara harus setiap hari masak dan makan makanan yang enak. Jadi saudara membaca Alkitab, mempelajari Alkitab dengan benar itu seperti orang memasak. Awalnya susah, kan belajar masak gitu juga. Awalnya ikut tutorial dari YouTube, dari buku resep gitu, kita ikutin. Lama-lama kita bisa masak. Kalau saudara bisa masak, maka saudara bisa sehat secara rohani. Jadi saudara belajar Alkitab dengan baik itu seperti belajar memasak. Dan yang lebih luar biasa lagi, kalau saudara sudah bisa masak, saudara bisa bagi tetangga. Benar gak? Tetangga enak kan dikirim makanan. Kalau saudara bisa belajar Alkitab dengan baik dan benar, saudara bisa bagikan makanan rohani yang enak, saudara. Dan orang-orang diberkati. Karena kalau bagiin pengalaman gak cukup, saudara. Karena pengalaman itu sangat subjektif. Tapi ketika saudara bagikan makanan yang enak dari olahan firman dari rumahmu, orang-orang akan diberkati luar biasa. Amin. Mari jadi juru masak Alkitab yang baik, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga harus mendisiplinkan diri untuk berubah. Ya. Kita harus punya target. Kalau kita belum sabar, ya. Kalau kita masih suka berbuat kesalahan, Tuhan tahun 2025, dari 10 yang saya masih sering gagal, 5 harusnya hilang gitu kan ya. Kalau langsung 10 saudara putus asa biasanya. Wow, susah sekali kan. Tapi kalau saudara target 5 dulu, oh ternyata bisa 5, sisanya akhir tahun selesaikan lagi 5. Saudara harus mulai mendisiplinkan diri untuk berubah. Yang berikut, saudara belajar untuk sabar dan mengampuni. Karena ini menjadi dasar dalam hidup bersama. Kemudian memberi diri dibentuk dalam jemaat. Tadi masalah mengajar dan menegur. Ya, jadi kita memberi diri untuk ditajamkan oleh pembimbing kita, pemimpin kita, juga oleh teman PA kita. Bahkan mungkin oleh jemaat di bawah kita yang lebih junior. Mungkin kita ditajamkan oleh anak kita. Saya sering ditegur sama anak saya. Gitu. Karena saya nggak sabar kalau bawa mobil, gampang klakson. Oh. Bapak ini kan biar aja mereka dulu katanya kan. Kadang-kadang akhirnya sudah itu saya berubah. Pas nggak jalan dengan anak saya gitu lagi. Ya itu proses belajar gitu. Saya senang. Ya, akhirnya artinya saya sedang ditajamkan oleh anak saya. Siapapun bisa menajamkan hidup saudara. Amin. Karena Tuhan bisa pakai segala cara untuk kita semakin berubah,
dan berbuah menjadi seperti Dia. Amin. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk perjamuan. Kerajaanmu, kebenaranmu itulah bagian hidupku. Kaulah yang kupandang. Saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kita mulai dari awal. Kaulah segalanya dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, secara khusus Tuhan mengajarkan gerejanya untuk melakukan perjamuan kudus. Saya ingin menyampaikan yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kehadiran Tuhan yang spesial ketika itu melakukan perjamuan kudus. Oleh karena itu saya yakin ada mukjizat di dalamnya. Saya sudah menyaksikan itu, karena kebenarannya memang menyatakan demikian. Ada hadirat Tuhan yang khusus ketika kita perjamuan kudus. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita melakukannya, kita menyadari bahwa ada hadirat Tuhan yang dimanifestasikan lewat perjamuan. Satu kali murid-murid hendak kembali ke Emmaus dan Yesus menyertai, dan mereka tidak tahu siapa yang menyertai mereka. Mereka berjalan dan Yesus menceritakan tentang dirinya dari kitab-kitab Musa sampai kitab nabi-nabi, tapi dua orang murid itu enggak ngerti bahwa Yesus yang sudah bangkit menyertai mereka. Ketika mereka sampai Emmaus, Yesus memecah roti dan mukjizat terjadi, saudara. Mata mereka celik,
dan mereka paham bahwa dia Yesus. Oleh itu ketika engkau menikmati perjamuan kudus, engkau sedang masuk ke dalam dimensi mukjizat. Amin. Ketika engkau masuk di dalamnya, ada sesuatu yang terjadi. Matamu dicelikan, pikiranmu dibukakan, bahkan sakit penyakitmu disembuhkan. Karena ketika kita bicara roti, kita bicara tubuh Yesus yang terpecah. Ketika bicara tubuh Yesus yang terpecah, kita bicara bilur-bilur yang menyembuhkan. Oleh karena itu ketika kita makan roti ini, ingat bahwa kita sedang menikmati tubuh Yesus yang berkuasa itu. Malam sebelum diserahkan mengambil roti, mengucap berkat dan berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama nikmati tubuh yang terpecah. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Saudara, ketika kita berbicara cawan, kita bicara anggur, kita bicara darah. Ketika bicara darah Yesus, kita bicara tentang pengampunan dan pembenaran kita oleh darah. Oleh itu ketika kita minum dari anggur ini, kita sedang mendeklarasikan, oleh darah Yesus kita dikuduskan sekali untuk selamanya. Kita layak, kita berkenan menghadap tata kasih karunia hanya oleh darahnya. Mari kita menikmati. Kemudian dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari minum bersama-sama. Kami menerima mukjizat, kami menerima kesembuhan, kekuatan baru, panjang umur melalui roti yang kami makan. Kami menerima pembenaran, kami diyakinkan kembali bahwa kami orang benar oleh darah yang tercurah. Kami nikmati segala berkat dari perjamuan ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena tubuh yang terpecah itu Tuhan, tubuh kami semakin kuat. Sekalipun secara usia kami berkurang Tuhan kekuatannya, tapi kami percaya secara supernatural, kami boleh terus kekuatan yang baru Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami menolak sakit penyakit di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak setiap kelemahan tubuh dalam nama Yesus. Semuanya sudah dibayar lunas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk roti dan anggur, terima kasih untuk anugerah-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.